Hari ini saya akan mewawancarai dua orang yang katanya sedang pengen bertempur di tahun 2024. Nggak salah lagi pasti ikut caleg ya. Jadi ada siapa dia? Langsung saja perkenalan Bro Ari. Nah, bisa kenalan Bro sebentar? Bisa dong pastinya. Siapa Jadi, nama lengkap? Ya sebelumnya Adil Katalino Bacuramen Kasaruga Basengat Kajobata. Perkenalkan, nama saya Yustiari Sugeri. Yang lebih dikenal dengan Ari Kopi. Di sini saya sebagai caleg, masih bakal caleg sekarang, dari Partai PDI Perjuangan, Dapil Bengkayang 1 di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, dan Suti Semarang. Oke. Sekarang umurnya belum umur dulu. Iya, enggak umur enggak masalah, enggak masalah. Oke, udah cukup dong di situ. Nanti lagi. Nanti lagi. Jangan kalah, Bro ya. Di sebelah saya ada biru nih. Siapa namanya? Langsung saja. Oke, baik. Kenalkan. Jangan sampai kalah sama Ari ya. Ya, nama saya Albert Pandur Saipudaba. Jadi saya asli Putra Bengkayang dan bertempat tinggal di Bengkayang. Jadi saya juga mencalonkan diri sebagai caleg di Dapil 1 Bengkayang. Jadi itu meliputi sama dengan Mang Ari tadi. Sama dengan Mang Ari. Sama ya. Oke, kalau boleh tahu apa kelebihan dari Ari ini? Kenapa caleg di Dapil 1? Kelebihan, Bung. Maksudnya gini, kenapa orang berhak milih Pandur dibandingin Ari gitu loh? Kan sama-sama di Dapil 1 nih. Kenapa gitu? Apa yang pengen dijual gitu? Iya, maksudnya apa nih? Kelebihan dari Bang Ari? Iya, bukan kelebihan. Pasti semua orang punya kelebihan. Yang pengen dijual ke masyarakat berhak dari Pandur milih, dulu mungkin. Iya, berhak milih Pandur nih apa? Oh, kelebihan kita. Bisa satu kelebihan kita bisa juga dikatakan gitu. Apa nih yang pengen dijual ke masyarakat? Iya. Masyarakat milih Pandur nih karena saya begini gitu. Iya. Jadi untuk kelebihan sendiri ya, kita nih apa ya? Biar masyarakat lah Bang yang menilai kelebihan kita nih apa gitu ya. Iya. Kalau misalnya saya mau bilang kelebihan saya ini seperti itu kan takut nanti dibilang sombong atau apa gitu. Enggak. Artinya biar masyarakat bisa ngelihat gitu kan. Iya, artinya saya nih ya saya pengen berjuang bla 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 gitu lah. Artinya apa nih kok ini kan sama-sama Dapil 1 nih. Kan masyarakat milih Ari atau milih Pandur? Lebih baik milih Pandur karena Pandur yang ini gitu. Apa tuh gitu kira-kira? Ya, jadi kelebihan yang pertama itu satu aja lah. Ya. Ikut slogannya AHY. Kekuatan itu aja. Oke. Ada selebihnya masyarakat yang menilai. Oke. Kalau Ari apa nih? Kenapa masyarakat Dapil 1 Bengkayang khususnya Dapil neraka nih bisa dikatakan bisa milih Ari, lebih memilih Ari daripada milih Pandur ya? Apa kelebihan Ari ini? Slogan yang saya pegang. Slogan. Dari sebelumnya ingin mencaleg calon legislatif, pertama itu adalah hampir sedikit sama ya. Oke. Mungkin agak tambah sedikit. Muda dan berani. Ini mudah kekuatan. Karena pertama gini. Kenapa mesti berani gitu kan? Itu perlu Bung Wedi. Karena pertama kebijakan yang kita kontrol nanti. Oke. Apalagi namanya kita ini kan caleg nih. Perwakilannya masyarakat yang wakilnya masyarakat lah. Ya, wakilnya masyarakat. Jadi apapun yang ada masalahnya di masyarakat kita harus bantu. Kita bantu, kita support. Ya walaupun tidak dengan uang. Ya, mungkin tadi dengan kebijakan-kebijakan yang kita berikan. Ya kan? Terus mungkin banyak hal lah yang sebenarnya dari tugas tupoksi anggota dewan ya. Oke. Itu kan tugasnya udah jadi. Ya jadi. Tapi belum jadi nih. Pas saya kan jadi. Kita mau jual diri nih. Yang nge-branding ini apa? Tadi adalah muda dan berani. Ada berani ya. Bagi saya itu keberanian itu adalah salah satu kunci. Karena kalau tanpa berani pun kita tidak berani ambil keputusan. Jadi semuanya takut. Intinya saya berani. Intinya berani lah. Ya. Apapun yang terjadi tetap jalan gitu. Harus berani. Kalaupun tidak ada jalan hantam ya gitu. Ajar. Oke. Pandur, apa nih yang kira-kira menurut Pandur kalau Ari kan dia berani nih. Pandur juga berani nggak sih? Ari ini nggak ada jalan nih, dia hantam jalannya itu biar dia bisa dapat capai tujuannya. Kalau Pandur nih sebagai anak muda adalah kekuatan. Kekuatan Pandur terhadap dampak Pandur terhadap partai dan masyarakat itu apa sih? Kok kami bisa milih Pandur? Ari berani nih, dia nggak tahu nih apa yang akan terjadi, tapi dia hantam ya gitu. Kalau Pandur nih kuat dari sisi apa? Jadi kita kan apalagi kita kan dalam usia muda nih kan. Jadi usia muda nih artinya kita energik lah. Jadi energik kita bisa berbaur bersama masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat dan itu diperjuangkan gitu. Diperjuangkan. Nanti apa terjadi nanti. Saat ini walaupun belum jadi, contoh kecil apa yang sudah diperjuangkan. Contoh mungkin nolong orang sakit, itu kan salah satu perjuangan juga.
apa yang menjadi contoh biar masyarakat bisa menilai? Apa tuh? Contoh kecil lah gitu. Iya. Seperti Kutungau. Betul. Jadi gini Bang. Jadi kita ini udah lama lah di gerakan sosial kan, terutama kita kan di organisasi nih. Oke. Jadi sudah banyak lah kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan. Jadi seperti contoh yang Abang sampaikan tadi bahwa kita sambil ngopi nih biar ya, tegang nih. Sambil apa tuh? Kita pernah membantu orang yang misalnya mengalami kecelakaan atau sakit gitu kan, ataupun yang rumahnya juga kurang layak pernah kita bantu. Sumbing gitu ya. Ya. Itu pernah kita lakukan semua dan itu ada di digitalnya Bang. Semuanya ada digitalnya. Udah ada lah ada ya contoh. Kalau Ari sendiri ada nggak sih? Kalau Pandur udah pernah bantu dia di organisasi, kok nggak di KNPI ya? Iya, dia udah membantu. Ari apa nih contoh kecil yang diperjuangkan untuk orang lain? Contoh kecil? Iya, kan banyak nih pasti. Kalau contoh kecil kita agak sulit. Iya, yang udah terjadi. Secara umum. Aha. Ya, saya kan sebagai latar belakang sebagai tenaga pendidik. Oh, pendidik. Guru ya? Guru. Saya sudah beberapa kali kita untuk membantu orang dalam pendidikan. Pertama, saya pernah mengajar di sekolah SMA Negeri 2 Teriak. Oh iya. Ya kalau ditanyakan sosialnya ya ada di situlah, ya kan? Iya. Terus kita sebagai pendidik juga di ADUP itu membidangi paket A, B, dan C. Paket apa nih? Biar ini untuk itu penyetaraan pendidikan. Jadi yang sekarang diakui pemerintah. Oke. Ya dari paket A, paket B, paket C itu sudah diakui. Jadi kalau orang nggak lulus ya. Oke. Jadi kalau untuk sosial ya kembali lagi lah kata Bung Pandur tadi, tinggal masyarakat yang menilai. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang telah kita perbuat, tinggal masyarakat yang menilai. Karena tetap kurang lebihnya manusia itu kan tetap ada. Tinggal masyarakat yang menilai, Pandur, saya dan kawan-kawan caleg yang lain. Karena kawan-kawan caleg yang lain juga punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Iya betul. Artinya gini kan, pengen kita sampaikan juga, walaupun orang nggak merasa pertolongan kita, mungkin lewat kita sampaikan, oh dia pernah gitu kan. Nah itu tujuannya gitu ya. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu Ari udah berapa lama di partai politik? Kayaknya sama dulu ya, kayak satu bendera pernah saya lihat gitu kan. Kayaknya ini agak sulit ini diceritakan. Kira-kira berapa tahun? Kalau untuk serius di politik sebenarnya udah berapa tahun bergabung dah pokoknya. Kalau di Merah nggak boleh disebutkan partainya. Tidak masalah, sebut aja kan biar orang Kalau di PDIP di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya bergabung itu tahun 2020. Itu pas ketika pilkada, waktu itu pemilihan bupati. Jadi di situ saya bergabung di PDIP. Sebelum ke PDI gimana? Sebelumnya sebenarnya kalau dulu kan ada anggapan nih, anggapan saya bergabung dengan sebelah. Ya, Partai Biru ya. Partai Biru. Tapi secara administrasi saya tidak terdaftar di situ. Jadi memang karena waktu itu karena membantu, mensupport orang-orang figur-figur yang di situ. Jadi orang beranggapan saya ini orangnya biru, tapi bukan. Secara administrasi saya tidak terdaftar. Secara hak juga kita bisa pindah ke merah, putih, biru, itu hak kita sebenarnya. Iya kan? Berarti kalau dilihat total keseluruhan dari biru, kuning, hijau dan lain sebagainya, itu ada berapa tahun di partai politik? Sekitar sekarang 2023, 2018 mulai, berarti sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau Pandu berapa tahun di partai politik sendiri? Ya, kalau saya memang dari tahun 2013. 2013. Di 2013 tuh saya masih tahun sekolah tuh. Udah. Masih sekolah SMA kelas 3. Udah bergabung di partai politik. Bergabung di partai politik. Oke. 10 tahun. 10 tahun, 5 tahun. Ari kenapa memilih bergabung di partai politik? Bukan benderanya ya, tetapi memilih diri untuk masuk ke partai politik. Apa nih yang mendorong Ari sehingga aku ke politik aja lah? Apakah ini sebagai pelampiasan tidak lulus PNS kah? Ada aku tidak lulus PNS, aku politik aja lah gitu. Apakah seperti itu? Sebenarnya tujuan saya secara pribadi ikut perpolitikan di Bengkayang khususnya, pertama kita niat membantu. Niat membantu ya. Karena pertama gini, terkadang kita membantu dengan uang sendiri. Saya berpegang dengan bahasa Pak Ahok waktu itu. Kita tidak bisa membantu orang kalau pakai uang pribadi. Sebanyak apapun uang kita, tetap tidak akan bisa. Tetapi kalau uang yang dari negara kita turunkan, kita olah untuk masyarakat, itu yang bagus. Itu bisa. Jadi tujuan saya itu pertama. Dampaknya lebih luas ya. Karena namanya uang negara ini kan harus kita bagikan lagi ke rakyat. Jadi mereka juga harus dapat itu yang melalui tadi fasilitas misalnya kan. Atau ya bantuan-bantuan yang bisa disalurkan. Saya mengambil kesimpulan masuk ke partai politik itu adalah memperluas untuk membantu orang banyak. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau Pandur apa nih dasarnya memilih bergabung ke partai politik?
apakah maaf nih bisa memperkaya diri atau apa gitu, maksudnya biar jelas kayak Ari kan dia memperluas, kalau Bro Pandur nih apa gitu kira-kira Ya. selain memperjuangkan punya masyarakat gitu. Ya, jadi itu yang pertama, yang pasti kita bangun gabung di partai politik itu yang pertama itu membangun relasi dulu, Pak. Membangun Membangun relasi, koneksi ya. koneksi dengan elit-elit yang ada, terutama di partai kan. Iya. Nah, jadi ketika membangun koneksi itulah kita bisa melihat celah-celah gitu, Bang. Oke. Celah-celah yang bisa kita perjuangkan nantinya itu. Oke. Ya, untuk masyarakat itu. Oke, berarti membangun komunikasi lebih penting Ya, daripada memperluas. Ya, oke, baik. Iklan dulu, ada iklan. Enggak, Ada iklan. ini panas soalnya nih. Oh, ada Ini. iklan nih. Banyak lanjut ya. Jadi Pandur, siapa orang yang kita inspirasi atau siapa yang Pandur terinspirasi dalam partai politik itu sendiri untuk saat ini? Ya. Ya, yang pasti itu ketua umum kami lah kan. Ketua umum ya. Ketua umum kami. Kenapa AHY. memilih AHY sebagai orang figur untuk menjadi inspirasi? Kalau tadi kan Ari dibilang Ahok itu bla 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 biar bisa membantu memperluas. Kalau Pandur, kenapa AHY? Apa sih yang disampaikan doktrin AHY kepada Pandur sehingga bisa berluas dampaknya gitu? Ya, yang pertama itu kan yang pasti kan beliau ini kan muda kan. Mudah. Ya, muda, terus beliau ini energik. Dan juga salah satu apa tuh personal brandingnya juga itu sangat bagus itu, Bang. Kan bapaknya punya partai, wajar lah. Ya. Enak. Jadi personal brandingnya itu mudah lah kuota, jadi itu cocok lah sekali dengan kita gitu, Bang. Ah, Jadi usia saya kan sekarang kan masih di bawah 30 kan, Oke. usia 28 tahun. Nah, jadi itu saya rasa cocok lah untuk kita gitu. masuk lah ya. Masuk. Ngeklik lah gitu lah ya. Ya. Kalau Ari selain Ahok siapa lagi orang yang terinspirasi dalam partai politik Kalau figur politik yang menjadi membuat pedoman, inspirasi? menjadi inspirasi Saat ini saat ini satu saja, satu siapa? Pak Cornelis. Pak Cornelis ya. Karena yang pertama yang jadi pedoman saya, kenapa saya harus melihat menjadikan dia inspirator, beliau ini menjadi inspirator. Pertama jelas beraninya. Berani ya. Oke. Pertama dia itu berani. Gitu. Pantas dari slogannya Iya. muda adalah berani Oh, gitu iya, ya. pasti. Ya, mungkin di situ bisa disampaikan Pak Cornelis, salam dulu sama Pak Cornelis gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, nah, kenapa Pak Cornelis dia berani, apalagi nih? Pertama itu tadi jelas mental dia itu sudah terbentuk dari perpolitikan, ya kan? Walaupun ada beberapa orang yang mungkin mencaci maki, ya berseberangan dengan beliau, tapi karena kuncinya berani tadi. Iya, Jadi iya. apapun keputusannya ya tegak lurus. Iya, iya. Ya intinya tadi selain berani juga kita lihat kerja keras dan memang tadi tuntas semua. Iya. Walaupun memang mungkin ada sedikit lah ya, ya. pastilah tetap ya. ada itu Setiap manusia kekurangannya. pasti punya celah. Tapi itu ya. intinya tadi, inspirator saya yang terbaik dalam politik itu adalah Bung Bapak Cornelis. Bapak Cornelis ya. Ya, beliau sebagai apa namanya pedoman juga, sebagai mantan atau sebagai gubernur lah ya. gubernur Iya, iya. Kalbar, ya sangat menjadi inspirasi lah buat anak-anak muda khususnya dalam perpolitikan, dalam membangun relasi, komunikasi dan lain-lainnya, sehingga itu menjadi pedoman saya untuk ya saya masuk ke sana gitu. Setidak-tidaknya mengikutilah jejak-jejak sedikit lah beliau Iya. yang berani tadi. Iya kan, karena orang buka jalan kita ngikutin jalan Iya, yang ada betul, gitu betul, ya. Oke, Ari, apa yang mendorong Ari sehingga memilih bapak inspirasinya atau mentornya Pak Cornelis? Apa yang mendorong? Selain ngelihat dia berani, selain ngelihat dia punya value yang bagus, kerjaannya tuntas, apalagi yang Ari lihat dari sisi lain sosok Pak Cornelis itu? Ini mau di branding ke ini? Oh enggak, ini gini, sehingga orang bisa memilih Ari, sehingga Ya. kan gini, Pak Cornelis kan udah pernah 2 kali jadi gubernur, ya, betul. ya kan. Ari ambil sebagian untuk menjadi DPR kabupaten, Ya. ya kan. Kalau gubernur dan DPR kan jauh nih, artinya dia lebih besar. Sisi mana yang Ari lihat dari sosok Cornelis sehingga Ari nanti bisa duduk karena menginspirasi orang yang udah duduk gitu? Yang pertama tadi saya sudah jelaskan. Dia berani, Yang ya. pertama jelas. Sisi lainnya gitu. Sisi lainnya ya saya mungkin karena mengenal beliau ini kan hanya melalui media sosial dan kedekatan kita juga di politik Oh juga. nggak, saya pernah ketemu kok, Iya, kan. tapi Waktu ulang secara tahun dia kalau intens, nggak salah ya. Secara ini personal kita masih belum terlalu dekat. Iya, Ya, iya. tapi pertama kan kita jelas melihat tadi. Pertama dari kerjanya, selama dia menjadi Bupati Landak juga ya kan. Gubernur Kalimantan Barat, Iya. dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Jadi beberapa memang kinerja beliau ini luar biasa. Oke. Kalau menurut saya, Oke. ini kan kembali lagi ke masyarakat ya kan. Iya. Kalau Masyarakat makanya saya tapi bilang satu tadi- lah khususnya kan. Ya, makanya saya bilang dari awal,
pedoman saya untuk menjadikan dia inspirator sebenarnya banyak. Kita dia bisa bilang satu. Yang paling utama beraninya dia tadi. Berani. Oke, itu di situ ya. Berani. Kita lanjut ke Pandur. Pandur, sosok AHY di mata Pandur nih sehingga menjadikan dia tokoh inspirasi. Dia juga Panglima TNI, orang TNI ya, bukan Panglima, tetapi orang pernah di TNI, juga politik. Ya, sisi yang Pandur lihat, sisi baiknya, sisi kelebihannya apa dari seorang AHY? Ya, jadi kalau saya lihat dari sisi yang AHY ini, beliau ini yang pertama ini seorang satria lah. Satria. Ya, satria. Kenapa kok dia satria di mata Pandur? Ya, jadi begini, kita lihat ya, AHY saat ini kan kita lihat kemarin pas pertarungan di pilkada gubernur DKI kan, bahwa beliau ini ya menerima hasil itu kan. Iya. Juga kemarin sempat koalisi kita dengan jadi juga kan. Iya. Jadi ya saya rasa dia masih berjiwa besar lah. Iya, berjiwa besar lah. Karena beliau ini kan masih muda juga. Iya. Jadi masih muda, masih banyak kesempatan lah. Iya, masih ada kesempatan yang lainnya lah kayak gitu ya. Saya ke Ari ini. Ari, di partai Anda saat ini udah ada dewan. Tentu punya strategi dan pola untuk mengalahkan biar Ari bisa duduk. Apakah partai Anda dan Anda mentargetkan 2 kursi atau bahkan melawan yang udah jadi? Menurut Ari gimana nih? Ya, secara apa yang disiapkan? Ya, sebelumnya dalam pertemuan kami terakhir, kita namanya partai ini punya target ya. Betul. Punya target secara keseluruhan. DPT, secara dapil juga kita sudah diarahkan satu komando bahwa lawan terberat kita adalah partai lain. Ya. Ya. Itu lawan terberat dari kita itu adalah partai lain. Targetnya berapa kursi untuk dapil 1? Target kita sudah jelas 2 kursi. 2 kursi ya. 2 Berarti kursi. menambah. Semoga dari 2 itu saya ya. Iya. Oke. Pandur gimana nih? Targetnya berapa kursi nih untuk di sini nih? Oke. Untuk Demokrat. Untuk di internal Demokrat juga kurang lebih sama lah. 2 kursi juga ya? 2 kursi juga. Ini kayaknya kalian meremehkan orang lain loh. Namanya terkait sah-sah deh. Itu kembali lagi nanti. Oke. Apabila terjadi satu saat cuma dapat 1 kursi, andai kata ke depan, karena kenyataannya 1 kursi ini, Demokrat 1 kursi, PDI juga 1 kursi, target 2. Pasang target nggak salah. Pola dan strategi apa yang Ari siapkan jika hanya dapat 1 kursi untuk melawan pertahanan yang udah ada? Apakah udah punya strategi pola untuk yakin duduk, Ari? Pertama kalau ditanyakan apa tadi pola ya? Artinya gini kan udah ada yang jadi nih. Andai kata nih enggak dapat 2 kursi, ternyata 1 kursi aja nih. Semoga 1 kursinya saya. Soalnya berarti udah menyiapkan pola-pola strategi untuk melawan yang udah ada. Yang intinya kita dalam berpolitik santun. Itu sudah dicanangkan oleh Ketua Umum juga, betul. Megawati. Jadi kita berpolitik santun. Jadi tidak boleh menyerang kawan-kawan yang lain dari partai kita sendiri, dari partai yang lain, tidak boleh. Kita tunjukkan nih apa yang kita bisa nih kita buat ya. Ya kembali ke masyarakat. Bagaimana mereka menilai kita. Kita berbuat baik aja masih salah loh, Bung. Betul. Ya kan? Makanya artinya gini kan, kita kan prinsip Ari kan jadi nih. Artinya kan siapapun harus dilawan. Oke enggak? Iya, betul. Oke, musuh sesungguhnya itu ada di dalam partai sendiri. Karena enggak mungkin dari 7 itu 7-nya duduk, setuju enggak? Iya. Intinya tadi makanya saya bilang. Artinya kan gini, tadi Ari bilang nih santuy. Artinya kan apabila nih Ari kalah 1 suara dengan incumbent, apakah mau diterima atau melawan lagi nih? Iya, kalau secara prinsip kita kan kembali lagi masyarakat. Iya. Masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih. Betul. Rakyat yang memilih. Jadi misalnya nih, abang bilang berkata tadi kan kalau misalnya kalah 1 suara. Apa yang terjadi? Ya kalau memang faktanya seperti itu ya udah. Kita berjiwa besar. Bahwa kita ya kalau memang kalah ya kalah. Yang penting kita sudah berjuang. Ya kan? Makanya saya bilang suara saya, suara teman-teman politik yang lain saya rasa semua kembali ke rakyat. Mereka yang menilai, mereka yang memilih. Walaupun kurang 1 ya kan? Kurang 1 dengan yang udah ada. Makanya apakah menerapkan gimana lah caranya biasa ini? Enggak lah ya. Kita berjiwa besar, makanya dari awal saya berkompetisi di politik. Pertama, saya tidak mementingkan kemenangan dulu. Ya, pertama, saya harus berjiwa besar menerima kekalahan. Ketika kita sudah berani menerima kekalahan, saya di bidang bisnis lah, Bang ya. Saya di warung kopi. Saya ngopi dulu. Sampai ngopi dulu ya. Ini saya jualan kopi. Hari kopi.
dalam bisnis harus berjiwa besar. Oke, kita setuju. Pertama di gini, situ. Pasti ada rugi dan untung. Ya, ada untung ada ruginya. Makanya dari awal saya berbisnis, misalnya saya sekarang buka warung kopi ya kan. Nah, Pertama kita sudah jelas, kita mengeluarkan modal, belum tentu ada yang beli loh. betul. Begitu juga saya di sini di politik. Nah. Pertama kita sudah berani terjun itu udah luar biasa sebenarnya. Betul, ya. Karena Ya nggak kan? jadi penonton di sini. Iya betul. Ya, jadi Semoga pemain. harapan kita sih semuanya sama. Saya rasa Bung Pandur juga sama. Jadi kita harapan kita tetap. Berarti yang siap namanya- menerima kekalahan nih. siap menerima kekalahan. Siap juga Tapi tetap menerima siap kemenangan. berjuang untuk menang. Iya. Oke, Pandur, sudah menyiapkan pola untuk menang melawan incumbent yang sudah ada. Andai Strategi kata, mungkin. Strategi. andai kata ternyata hanya satu kursi yang didapat, apakah siap menerima kekalahan atau akan tetap ngotot menang? Ya, jadi untuk strategi sendiri ya Bang. Ya, kan Jadi pasti sendiri. untuk strategi sendiri ini kita tidak ada menyiapkan lah strategi khusus kan. Ya. Jadi kalau misalnya memang dapat satu kursi tadi ya, kalau misalnya ini ya bisa kenyataannya ada gitu kan lah ya. Ya. Ya kita menerima lah kan, seperti Ya. itu kita berjiwa besar dan juga memang posisi kita pun apa tuh di pertahanan pun memang cukup juga satu kursi gitu. Karena kita di dapil satu ini kan memang untuk mempertahankan satu kursi dulu minimal. Iya. Karena kita saat ini ada satu kursi dan minimal itu kita wajibkan, dan kalau misalnya kita beruntung ya kita bisa 2 kursi gitu Pak. Ya. Ya. Makanya apabila nanti 2 kursi tidak tercapai, hanya satu kursi, Ya. aku tetap ngotot nih gitu kan. Ya. Apakah aku membangun tandem kepada 6 orang ini atau 5 orang ini biar aku sudah kasih aku ya lah gitu kan. Ya. Apakah ada persiapan seperti itu mungkin? Ya, tuh. Belum, sejauh ini belum ada atau Ya, udah? yang pasti kan namanya caleg ini kan ya pasti semuanya berjuang lah gitu Bang. Iya. Semuanya berjuang ya, tidak ada lah transaksi seperti itu kan. Yang Iya. penting ini kalau misalnya suara masyarakat ya, suara kader, suara demokrat gitu kan ya. Oke. Nah, jadi siapapun nanti misalnya yang duduk ya itulah kader terbaik kita. Oke, siap. Berarti siapapun berhak duduk gitu lah ya. Iya. Ari, Ari sendiri milih partai atau pilih figur? Ngajak orang milih partainya atau milih figurnya? Ini pertanyaan menjebak Anda. Enggak, ini kan pertanyaan. Ini pertanyaan menjebak. Ya, Betul. ini wajar dong kita Betul. bertanya. Oke. Nah, Ari. Secara prinsip kita berpolitik, khususnya kita ini kan masih muda nih Bang. Oke. Memang secara figur juga kita harus memperkenalkan diri. Ya. Tapi juga kita tidak lupa kita dari partai mana. Ya. Itu tetap kita Partai Anda kan besar. informasikan ke masyarakat. Iya. pastinya, kan? Dari PDI Perjuangan, calegnya ya, ini. Ya. Nah, tetap figur dengan partai harus kita besarkan. Oke. Berarti Bagaimana caranya ya tadi? yang utama dari yang pertama siapa? Figur apa partai? Ini menjebak nih. Bang. Enggak, serius nih. Serius ini. Ya, gini loh. Kalau figur kan berarti udah ikut Ya. sama partai. Kalau partai berarti Anda pekerja partai gitu loh. Mana yang utama dari yang pertama? Berat jawabannya. Kalau saya sebut partai, nanti figur saya tidak dipilih, Bang. Yang pasti Gimana? dua-duanya, Bang. Dua-duanya. Ya, Yang utama, yang lebih tinggi. Opsinya tetap dua-duanya. Dua-duanya ya. Figur tetap saya memperkenalkan diri sebagai figurnya dari Partai PDI Perjuangan. Nah, Begitu juga partai juga kita harus besarkan. kenapa nggak figur lebih utama? Karena kan kalau udah di figur otomatis di dalam partai. Iya, gini, Bang. Pertama figur, ya kita tetap figur tetap kita ini kan. Makanya saya bilang tadi imbang, dalam artinya 50-50 lah. Oke. Jadi kita mempromosikan partai, kita mempromosikan figur kita, ya kan? Oke. Itu tetap harus imbang. Jadi kalau kita hanya membesarkan figur aja, maafnya nih ya, Ah, lalu partai kita ndak naik ibaratnya, nanti kedepannya kan loh, akan kan udah hilang. otomatis gitu. orang pilih kita, berarti kita ada di dalam partai itu. Kalau Ya, orang hanya makanya pilih tadi- partai kan, Ya. kita nggak ada di dalam itu. Orang hanya pilih partai, bukan pilih figur. Kalau saya prinsipnya adalah figur. Figur kan kita di dalam partai. Jadi abang caleg aja bang. Caleg aja Oke, nanti. oke. Kalau Pandur nih, Pandur Iya, iya. milih partai atau milih figur yang dibesarkan? Ya, jadi gini Bang. Jadi Ah. partai ini kan kendaraan kita Bang. Oh ya, wadah. Ya, gitu wadah ya. kita ini Ya. adalah alat perjuangan kita partai. Iya, iya. Ya. Perahunya lah Ya, gitu ya. perahu kita. Ya, yang pasti untuk masyarakat ya silahkanlah untuk memilih figur kan seperti Iya, itu. Karena iya. dalam partai pun udah ada orang-orangnya gitu. Iya, iya. Kan iya. seperti itu. Jadi silahkanlah para masyarakat memilih figur yang mana yang disuka gitu. Oke, Dan oke. partai ini merupakan alat perjuangan. Oke, intinya figur partai merupakan sesuatu Iya, yang penting sama lah, dua-duanya dua-duanya ya. penting lah. Karena berkesinambungan. Karena juga karena tanpa partai politik ini kita nggak bisa nyalek kok. Nggak bisa. Nggak bisa betul. nyalek kita. Ya, makanya artinya sama-sama ya berkesinambungannya. Ari, sudah punya strategi yang jitu untuk melawan incumbent yang udah ada atau melawan teman-teman yang partai lain dan partai di dalam partai, sudah menyiapkan pola-pola yang aku yakin nih gitu kan, walaupun kenyataannya belum. Pertama strategi politik itu jelas kita dari awal
begitu masuk udah Ya, disiapkan. sebelum malah ini pendaftaran pun saya sudah punya strategi sebenarnya. Oh, oke. Strategi politik. Intinya tadi saya bilang, Mhm. strategi politik itu tidak kita bisa buka di sini. Pertama jelas. Iya, artinya kan ada atau Ada, tidaknya. tetap ada. Oke, oke. Saya yakin semua caleg-caleg ya, khususnya di Bengkayang 1 punya strategi masing-masing. Iya, iya, artinya ada gitu. Intinya tadi saya bilang, tidak, bagi saya ya, jangan menjelek-jelekan caleg-caleg lain. Enggak boleh karena Itu yang penting. Karena kita mau menciptakan tadi kan demokrasi yang baik. Iya, betul. Ya kan? Tujuan kita jelas sama, Bang. Dari partai sebelah, partai yang lain, tujuannya sama. Sama, iya. Untuk Indonesia Raya, Harus. kesejahteraan rakyat. Iya, intinya kan Hanya ada. tinggal bagaimana siapa yang mewakili itu, ya kan? Gitu, Bang. Oke, Ari, Ari lagi nih ya. Ari saat ini udah buat tim atau udah membentuk tim untuk anak-anak muda nih kan? Kalau Pandur kan dia muda ada kekuatan, pasti anak-anak muda yang dia rangkul. Ari sendiri udah membuat tim kah atau apakah gitu? Secara tim kita buat internal ada, Bang. Ada internal. Nah, ya? pertama Oke. jelas saya di sini kan sebagai pengurus juga di Banteng Muda Indonesia dari badan sayapnya PDI Perjuangan. Di situ kita sudah membentuk beberapa ya tadi lah namanya tim, khususnya anak-anak muda. Yang pastinya tim-tim ini yang akan bekerja nantinya. Oke. Itu di 4 kecamatan kita sudah bentuk. Oke. Tinggal bagaimana lagi nanti ketika masa kampanye sudah mulai, kita mulai berjalan juga. Oke. Kita menyesuaikan waktu yang diberikan Setelah KPU DCT lah ya. Ya, Baru tunggu bisa DCT 4 bergerak, November kalau nggak salah ya. Iya. 4 saya sebut nomor 4. Oke, ke Pandur. Apakah sudah membuat tim teman-teman dekat dikonfirmasi nanti bla 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 gini apa gimana? Ya, untuk saat ini yang pasti kita sudah lah kan Sudah lah, berkomunikasi dengan kawan-kawan lah terutama kan. Aha. Dengan kawan-kawan kita juga dengan ya terutama keluarga lah intinya kan. Iya, Mohon iya, dukungan dari setidaknya. keluarga, terus kawan-kawan kita relasi sahabat. Ya itu kita sampaikan lah bahwa kita punya niatan baik untuk maju lah di tahun ini seperti itu. Oke. Jadi untuk tim-tim khusus itu pada saat ini kita sedang proses. Oke. Ya, proses sedang dibentuk. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan, ketika kita ngomong politik itu berbicara tentang uang. Oke kan? Nah, Ari, maaf bicara nih. Ya, Berapa yang Anda siapkan untuk pertarungan ini? masa disebutkan, Bang? Ya, ada atau enggak sih gitu aja. Dan juga angka deh. Ya, secara angka namanya berpolitik ini kan tadi kan pertama kita banyak yang kita persiapkan. Iya. Pertama tadi jelas untuk tim APK, alat peraga Ya, kampanye ya kan, baliho. Ya, banyak sekali lah yang kita siapkan. Pertama administrasi juga jelas. Iya. Kalau disebut angka janganlah ya. Enggak lah dong. Enggak. Karena kan Yang pasti untuk anggaran sebenarnya Ada lah ya. ada. Hanya tinggal bagaimana nantilah. nantilah. Kalau Pandur sendiri Ya, sudah membuat RAB kah atau gimana kah? Ini gua akan begini nih, saya akan begini, saya akan begini. RAK kali, Bang. Rancangan anggaran kampanye. Bukan RAB ya. Oke. Iya. Pandur sudah siap, udah menulis itu? ya. Untuk terjun saja nih, Bang. Untuk caleg ya nih, Bang. Kita mau kalah aja kita bakal keluarkan biaya. Iya, betul. Apalagi kita mau menang gitu kan ya. Iya. Ya, untuk itu untuk dana ya pasti kita kita usahakan lah kan. Iya. Ya untuk berapa Nominalnya? besaran kecilnya ya itu mengalir lah kita. Itu Iya. kita ada rezeki ya kita bisa Sana. ya bisa ke sana gitu. Oke, Pandur nih kan saya lihat di jalan-jalan tuh Ya. Pandur banyak nih. Ya. Udah berapa sekarang habis? Angkanya nih. Ada karena nyetok itu nggak gratis kan? Iya. Kayak kalau boleh tahu Iya. ribuan kah, puluhan kah atau ratusan? Ya, untuk saat ini yang kita juga sudah sosialisasi ya, terutama kan kita bisa Iya. mengambil Udah secara pribadi udah habis berapa? ya kita Untuk udah saat hari ini untuk DCS. Sebutkan dong. Ya, enggak sebutin angka, tapi ribuan kah? Belasan kah? Ya. Puluhan kah atau ratusan kah? ya hampir puluhan lah. Hampir puluhan lah ya. Hampir Oke. Puluhan ribu atau puluhan juta? Iya, intinya puluhan lah ya. Puluhan ribu. Ari juga nih udah siap dukung nih presidennya Ganjar gitu Ya. kan. Ada balihonya di mana-mana gitu Ya, kan di siap. Facebook juga kan itu butuh kota loh Ya. ya. Dan sebagainya. Kira-kira udah habis berapa nih untuk Nggak sejauh banyak ini? lah, Bang ya, karena memang pertama saya ini prinsipnya Sejauh inilah sejauh. meminimalisir anggaran. Iya, pasti. Kalau ditanya adalah ya puluhan juga sama ya. Mungkin Sama lah ya, dengan udah Bung- habis. Ke Pandur, apa konsep yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mau memilih Pandur daripada Ari?
Jadi ya, jadi menurut saya sendiri lah ya. Iya, Jadi iya, sama iya, kita iya, yang lain ya. Iya, iya, iya. Jadi yang Tidak pertama, mengurangi rasa hormat Ya, kepada betul. caleg-caleg yang lain Betul, gitu ya. betul, Iya, betul. iya, iya, iya. Jadi yang pertama itu ingin saya katakan dari saya itu yang pertama kita masih muda nih. Ya, iya. Jadi masih muda ini kan dalam arti kita kan energik gitu, Bang. Iya. Kita masih punya ya kekuatan lah dalam diri kita kan. Iya, Dan kita iya. juga bisa satset lah kan, bisa Iya. cepat bergerak gitu. Cepat bergerak daripada bergerak. yang udah gitu Ya, ya. dan kita juga bisa ya berbaur dengan masyarakat lah. Iya. Gitu, Bang. Iya, intinya lebih cepat bergerak, Iya, lebih cepat membantu, Iya. cepat menolong, Iya, iya. cepat menghadirkan surga bagi mereka kalau udah jadi dewan nanti gitu ya. Amin, amin, Oke, oke. Ari apa yang pengen ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu berhak memilih Yustiari Sugeri sebagai dewan dari PDI Perjuangan nantinya. Apa yang ditawarkan gitu? Pertama jelas tugas tupoksinya dewan itu kan Ini enak nih kalau ngomong Pengawasan. sama Ari ini ya, dia. pengawasan. Jadi ketika kita sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka, ya kan? Kita pengawasan itu paling penting. Ya. Pengawasan dari Oh, iya. kebijakan dan yang lain-lainnya banyak sekali yang kita harus awasi di situ. Oh iya itu. Pertama jelas kalau kita membantu semua, kalau kita jadi ini jadi itu pun bisa juga membantu. Ya kan tadi dia itu bilang. tadi kita konsepnya jelas. Kalau kita membantu dari bidang yang kita anukan ini kan, kita menjadi wakil mereka. Iya. Ya. Jadi ketika ada masalah, ada kebijakan-kebijakan ini kita yang kontrol. Iya, iya. Itu tugasnya. Kalau udah jadi. Nah, sudah jadi dan itu harus jadi. Ya, harus jadi. Tapi Ya, kan harus pengen jadi. ditawarkan itu kan apa nih yang ditawarkan? Saya mau ke nawarkan gini, Bang. Ah, Kalau saya bilang muda, saya ini juga udah hampir tua. Ya, Udah dia punya lebih anak, ya. tiga punya Bung Pandur anak, tadi oh, iya, iya. muda ya pasti 28 tahun Ya, ya. ya. Nah, saya udah 32 tahun. 32 ya. Kalau dibilang udah hampir tua lah ya. Tahun ya, 30 ya. Ya antara muda dengan tua lah ya kan. iya, Muda iya. dengan tua, tapi yang memang saya pegang konsep saya dari awal, Nah, saya itu berani. berani. Ya, harus berani kan. Harus. Cuma hidup kalau nggak berani Harus kan? berani. Jadi berani ngambil keputusan walaupun nanti ada keputusan-keputusan kita yang tetap merugikan orang lain pasti. Jadi masyarakat berhak memilih Yustiari Sugeri dari PDI Perjuangan. Ya. Itu karena beraninya dia. Ya. Ya kan? Jadi orang Berani berhak mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang ada di khususnya di ya. pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kata kuncinya adalah berani. Ya. Ya, berani itu merupakan moto Ari. Ya. Oke, saya ke Ari. Kenapa sih? Ya, kemarin 2019 ikut juga nggak? Ya, ini pertama Nggak, kali. ini pertama kali ya. Pertama kali artinya siap menerima kemenangan dan siap menerima kekalahan. Siap. Pertama kali. Kalau menang udah jelas tadi Ya. akan mengawal. Kalau kalah apa yang dikerjakan? Kalau misalnya ya kalah ya. Ya, Tapi ya, harapannya kita kan- jangan itu ya. Iya, Harapannya jangan itu. Kita kan harus seimbang nih, Ya, ada tangan kiri dan ada harapan tangan kita kanan. menang, tapi seandainya kalah, Iya. ya saya akan kembali lagi. Aktivitas ya. Aktivitas seperti Ngajar kan? biasa. Sekarang memang tidak lagi Sekarang mengajar. banyak proyek nih kayaknya saya lihat ya. Banyak main proyek di hari ini, makanya ini Jawa kita ya. Kita kan di pengangguran gitu kan. Hari ini Salah proyek. satu untuk cara membangun negeri ya itu tadi. Ya, membangun negeri ya. Menarik uang yang dari atas turunkan ke bawah, Dicolok jadikan gitu. sesuatu Oke, ya oke. yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, intinya Ya. kembali seperti biasa. Udah siap mental secara pribadi? Pertama Siap. saya mencalonkan diri itu pertama yang saya bilang tadi, saya siap kalah. Siap kalah ya. Mengapa siap kalah? Karena ketika nanti menang itu bonus buat saya. Oke. Siap. Pandur, siap kalah untuk Ya. kontestasi berikutnya? Kita kan harus fair nih, harus ada menang dan kalah. Percuma kalau kita ngomong menang tapi nggak siap kalah ya. Ya betul, harus seimbang ya. Percuma juga gitu kan. Tapi kita ini kalah nanti gitu kan. Ini kan kita mengantisipasi, kalaupun kalah ya kita menerima. Ya. Apa yang akan dilakukan ketika kalah nanti suatu saat? Ya, dalam sebuah pertandingan pasti ada kalah dan menang, Bang. Oh, pasti. Ya, itu udah pasti lah yang pertama. Ya, ya. Yang kedua ya yang pasti memang dari awal mental itu harus kita persiapkan dari awal, Bang. Ya, Memang kita siapkan dari awal dan yang pastinya juga kita siap kalah. ya. Dan ketika kalah nanti ya kita kembali lagi lah jadi seperti masyarakat biasanya. Masyarakat Kayak biasa lah ya. Dan aktivitas kita juga kita jalankan seperti sehari-hari. Oke, Ya. oke. Aci tetap di Demokrat mungkin? Ya, saya tetap Setia. setia. Tetap setia. biru kita. Karena kalau kesetiaannya ya jangan lagi diukur lah kan. Kita udah 10 tahun di Demokrat. Ya, tetap aja ya, walaupun Demokrat. kalah tetap setia gitu Ya. ya. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Yustiari Sugeri. Yustiari Sugeri bisa sampaikan mungkin ke masyarakat apa dan kenapa alasan masyarakat memilih Ari, mungkin sedikit untuk sosialisasi ke masyarakat, katakan dari partai apa, nomor urut berapa, kenapa memilih selain berani tadi apa aja, mungkin bisa disampaikan untuk statement terakhir. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang, Dapil 1, Kecamatan Bengkayang, Suti Semarang, Teriak, dan Sungai Betung. Mohon dukungan doanya. Saya Yustiari Sugeri, SPD, sebagai caleg dari PDI Perjuangan dengan nomor urut 7. Mohon doa dukungannya karena saya berani. Oke. Nomor 7 ya. Nomor 7. Siap ya. Nomor 7. Ayo. Yeah, 7S. Ya. Thank you Ari ya. Oke, guys. Pudaba, kenapa mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kenapa berhak memilih Pudaba? Apa yang pengen ditawarkan dan pengen disampaikan sosialisasi singkat kecil untuk masyarakat? Oke, baik. Selamat sore, Adil Katalino, Bacuramen Kasaruga, Basengat, Kak Jubata. Harus. Nama saya Albert Pandur Sae Pudaba, Esos Ensos, dan saya merupakan asli Putra Bengkayang, dan saat ini saya mohon dukungan dan doa kepada masyarakat semua, terutama masyarakat Bengkayang 1, yaitu meliputi Kecamatan Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, dan Suti Semarang. Saya melalui jalur Partai Demokrat untuk maju di tahun ini dengan nomor 4. Jadi misalnya nanti saya dipercayakan lah ya. Iya, diberi kesempatan oleh masyarakat, yang pasti kita akan memperjuangkan melalui fungsi dari DPRD itu sendiri, melalui aspirasi kita, karena di Dewan ini kita tahu mempunyai namanya aspirasi gitu. Jadi pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh masyarakat dan kita bisa membantu di masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, itu yang disampaikan. Nomor urut 4. Nomor 4. Partai Demokrat. Nomor 14 partainya, calegnya nomor 4. Oke, mantap ya. Oke, di statement terakhir ini saya ingin katakan bahwa semua orang punya kesempatan hal yang sama. Ya, yang mungkin belum mencalonkan diri, mungkin di tahun berikutnya bisa mengikutkan diri untuk sebagai peserta. Seperti teman-teman kita, ada Yustiari Sugeri dari Partai PDI Perjuangan nomor 3, dan jangan lupa nomor urut 7 dicoblos orangnya. Gitu ya. Figurnya yang dicoblos, kalau bisa figurnya. Gitu ya. Begitu juga dari Pandur, partainya nomor 14, dianya nomor 4. Berhak juga dipilih oleh teman-teman anak muda. Buat teman-teman semua yang ada di Kabupaten Bengkayang, mungkin kalian bisa menilai mana salah satu calon yang produktif, mana calon yang punya gagasan, mana calon yang punya konsep. Karena jujur ya, ketika orang punya konsep, pasti dia akan bisa melakukan itu. Dan mungkin bacalek-bacalek yang lainnya belum menyatakan konsepnya. Kita akan mewawancari teman-teman caleg yang lain tetap di video ini. Akhir kata dari saya, Adi Katalino, Bacuramen Kasaruga, Basengat, Kak Jubata. Jangan lupa salah pilih. Muda adalah kekuatan, muda adalah berani. Thank you. Sip.